Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10. Today we will discuss about identity in intercultural communication. Okay, let's introduce our group. First is Dewi Sulistiawati as a presentator and moderator, and then Mumtaz Izzati as a second presentator, and the last Widya Purwaningsi as a last presentator. Okay, next topik pada hari ini yaitu yang pertama social identity and then yang kedua stereotyping as part of categorization, and then intercultural encounters as anthem, and the last cases analysis. Hi guys, my name is Dewi Sulistiawati. Now I will explain about social identity. First, definition of social identity. Jadi yang dimaksud dengan identitas sosial yaitu social identity diartikan sebagai bagian dari konsep dari individu yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan mereka dalam suatu kelompok atau kelompok sosial bersama dengan nilai dan signifikasi emosional yang melekat pada keanggotaan itu. Jadi maksudnya di sini identitas sosial merupakan atribut yang dimiliki oleh seorang individu, di mana individu tersebut merupakan bagian dari suatu kelompok sosial tersebut. Atribut tersebut kemudian digunakan untuk memperkenalkan adanya kelompok sosialnya dan membedakan kelompok sosialnya tersebut dengan kelompok sosial yang lain. Untuk sesama anggota dalam suatu kelompok sosial pasti memiliki rasa kedekatan dan beberapa ciri atau karakteristik yang berbeda dengan kelompok sosial lain. Kedekatan yang dibangun dalam kelompok ini tidak hanya dalam bentuk kedekatan fisik, misalnya intensitas dalam pertemuan, tapi juga kedekatan psikologis, di mana sesama anggota dalam suatu kelompok tersebut memiliki tujuan dan pemikiran yang sama. Okay, next slide is about social identity and personal identity. Identitas sosial berbeda dengan identitas diri. Identitas diri dimiliki oleh seseorang dan hanya menjadi identitas dari seorang individu tersebut. Namun, identitas sosial dimiliki oleh seorang individu dan juga dimiliki oleh orang-orang lain, dan mereka membentuk suatu kelompok. Baik dari identitas diri maupun identitas sosial berasal dari kesadaran diri individu mereka dalam membentuk identitasnya. Identitas sosial lebih ditekankan pada identitas kelompok dan hubungan individu dengan individu lain dalam satu kelompok. Identitas sosial dalam satu kelompok bergantung pada image yang dibentuk dan melekat pada anggota kelompoknya. Nah, image tersebut bisa saja image positif maupun image negatif. Dan image ini akan membedakan kelompok sosial satu dengan kelompok sosial lainnya. Dan hal tersebut yang akan mempengaruhi identitas sosial suatu kelompok di mata masyarakat. Kita memiliki banyak identitas sosial karena ada kelompok yang merasa kita miliki, dan kita banyak identitas pribadi karena ada hubungan interpersonal yang mana kita terlibat dalam klaster dan atribut istimewa yang kita percaya dan kita miliki. Baik identitas pribadi maupun identitas sosial mutlak dimiliki oleh setiap individu. Setiap individu bisa dan bebas untuk memiliki bermacam-macam identitas, baik identitas pribadi maupun identitas sosial. Keputusan untuk memiliki banyak identitas bergantung pada kebutuhan individu untuk diakui dengan identitas semacam apa.
dan pilihan individu untuk mengkategorikan diri dalam identitas dilakukan secara sadar. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu masih berhubungan dengan identitas sosial dan identitas pribadi. Jadi individu dianggap memiliki beberapa tingkat identitas yang menentukan siapa mereka. Pada tingkat yang paling dasar, individu mendefinisikan mereka sendiri menurut ciri-ciri kepribadian individu dan hubungan interpersonal mereka. Melalui kategorisasi sosial, individu juga memahami diri mereka sendiri sebagai anggota kelompok sosial dan memperoleh identitas sosial dari keanggotaan kelompok tersebut. Lalu secara khusus, identitas sosial mencakup aspek-aspek dari konsep diri seseorang yang didasarkan pada keanggotaan yang dirasakan dalam kelompok sosial. Untuk slide selanjutnya yaitu membahas mengenai komponen of social identity. Jadi, teori identitas sosial terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu psikologi sosial, yang kedua komponen sistem, dan yang terakhir komponen masyarakat. Yang pertama yaitu komponen sosial psikologis. Dalam komponen ini menjelaskan proses kognitif dan motivasi dalam hal jenis diskriminasi antar kelompok atau yang lebih dikenal sebagai kompetisi sosial. Ketika suatu kelompok ingin bersaing dengan kelompok lain dalam berbagai aspek, bisa aspek positif maupun aspek negatif. Nah, kemudian ketika terjadi persaingan antar kelompok, maka yang dibutuhkan di sini adalah sisi psikologis sosial, yang mana hal tersebut akan menentukan kualitas dan hasil dari persaingan atau kompetisi sosial tadi. Anggota dalam suatu kelompok beranggapan bahwa persaingan antar kelompok merupakan suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu komponen sistem. Komponen sistem dalam teori identitas sosial ini memenuhi syarat komponen sosial psikologis dengan menentukan kondisi di mana persaingan sosial mungkin akan dan tidak akan terjadi. Komponen sistem memprediksi bahwa persaingan sosial akan terjadi hanya ketika sistem antar kelompok tidak stabil. Komponen sistem di sini merupakan teknik yang digunakan anggota kelompok dalam menentukan apakah persaingan sosial yang terjadi pada kelompoknya patut terjadi atau tidak. Dan dalam psikoanalisa, hal ini disebut dengan ego. Ego merupakan penghubung antara apa yang difikirkan dengan apa yang dilakukan. Komponen sistem memegang cara dan keputusan apakah persaingan sosial yang telah direncanakan tersebut akan dilakukan atau tidak. Ego ini selalu berusaha untuk mencapai tujuan dan kebutuhan serta memuaskan keinginannya. Begitu juga dengan komponen sistem yang selalu mengarah untuk melakukan persaingan sosial, namun tetap dengan batas-batas yang bisa dikendalikan. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga, komponen masyarakat. Nah, komponen masyarakat ini berkaitan dengan konteks historis, budaya, politik, dan ekonomi yang spesifik yang berisi dan mendefinisikan kelompok dan sistem status mereka. Komponen masyarakat ini merupakan realisasi dari persaingan sosial tersebut. Sama halnya dengan dua komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai aliran psikoanalisa, komponen masyarakat ini merupakan bagian dari superego. Apa itu superego? Nah, superego yaitu tindakan atau realisasi dari apa yang sudah difikirkan dan direncanakan sebelumnya. Tindakan tersebut bisa merupakan perwujudan kebutuhan, namun bisa juga merupakan pembatalan perwujudan. Komponen masyarakat mungkin akan tetap melakukan persaingan sosial atau tidak melakukan sama sekali. Dan hal itu bergantung pada norma, budaya, dan keadaan di mana dia bergabung dalam kelompok sosialnya.
Lalu slide selanjutnya yaitu membahas mengenai terbentuknya identitas sosial. Proses identitas sosial melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama social categorization, kemudian prototype, dan depersonalization. Kategorisasi sosial berdampak pada definisi diri, perilaku, persepsi pada prototipe yang menjelaskan dan menentukan perilaku. Ketika ketidakmenentuan identitas ini terjadi, maka konsepsi tentang diri dan sosialnya juga tidak jelas. Prototipe juga bisa menjadi sebuah momok bagi kelompok sosial. Kenapa dibilang seperti itu? Karena dengan memberikan prototipe yang berlebihan pada kelompoknya, maka penilaian yang dilakukan kepada kelompok lain adalah jelek. Lalu apa itu prototipe? Prototipe adalah konstruksi sosial yang terbentuk secara kognitif yang disesuaikan dengan pemaksimalan perbedaan yang dimiliki oleh kelompok dengan kelompok lainnya. Hal ini dilakukan untuk menonjolkan keunggulan kelompoknya. Kepentingan dari kelompok untuk membentuk prototipe adalah untuk merepresentasikan kelompoknya di wilayah sosial yang lebih luas. Biasanya prototipe itu berdiri sendiri. Prototipe tidak semata-mata ditopang atau didapat dari adanya perbandingan antar kelompok sosial. Dengan demikian, proses yang terjadi dalam kelompok sosial tidak mungkin keluar dari kelompok ini. Perlu diketahui bahwa prototipe itu senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Lalu depersonalisasi yaitu proses di mana individu menginternalisasikan bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya, atau memandang dirinya sendiri sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat digantikan dan bukannya individu yang unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang stereotip menjadi bagian dari kategori. Di sini kan ada pengertian stereotip ya. Stereotip itu maksudnya kayak gini. Contohnya saya orang Jawa. Terus orang lain itu selain orang lain yang selain orang Jawa itu mendengar saya berbicara. Terus orang lain tersebut itu sudah mengetahui bahwa saya itu orang Jawa, ini orang Jawa itu langsung instingnya itu langsung orangnya halus, nggak kasar gitu, seperti itu. Kalau contoh lain kayak orang Batak, misal ada orang bicaranya keras-keras, terus orang lainnya menilainya kayak bicaranya kayak orang Batak banget sih, itu langsung berarti itu langsung mengarahkan orang Batak itu orang yang berbicaranya keras, seperti itu stereotip. Terus lanjut yang di sini ada banyak stereotip yang dikategorikan, dan diantaranya di sini ya dalam studinya Women, Fire and Dangerous Things, Georgie Lakoff menegaskan, tanpa kemampuan untuk mengkategorikan, kita tidak dapat berfungsi sama sekali baik di dunia fisik maupun di dunia lingkungan sosial kita. Yang berarti kategori itu adalah sebuah penyederhanaan. Itu disebut penyederhanaan itu maksudnya yang tadi stereotip yang kita langsung mengenal orang itu orang Jawa itu suaranya halus, orang Batak itu suaranya kasar, seperti itu. Terus tetapi justru dalam penyederhanaan gini kita menemukan bahaya stereotip. Bahaya stereotip itu demikian sebagai sebuah perkembangan bahasa kasar. Itu kan bahaya stereotip itu maksudnya bahayanya itu menimbulkan seperti insting orang Batak itu kasar, tuh bahayanya itu kayak gitu. Terus selanjutnya tujuan dari penelitian kategori yang lebih baru, itu untuk
di sini itu kan menjelaskan untuk bekerja dengan konsep stereotip yang berorientasi pada proses yang memungkinkan untuk memahami stereotip dan kategori secara empiris dengan bantuan analisis percakapan sebagai konstruksi yang diproduksi secara interaktif. Lah, di sini itu berarti maksudnya bekerja dengan konsep pengelompokan individu atau budaya dan proses pengambilan data atau observasi dengan bantuan analisis percakapan yang dilakukan secara aktif. Berarti itu orangnya itu kita langsung survei ke tempat orangnya itu. Oh, kita survei ke orang Batak. Oh, orang Batak ini seperti bahasanya kasar-kasar, terus keras-keras, terus nggak santai gitu. Langsung ke sumbernya seperti itu. Terus lanjut yang ke sumber ini ya. Slide selanjutnya sumber orientasi. Sumber orientasi untuk penelitian identitas dari sudut pandang yaitu kan di sini tertulis dengan konsep tindakan identitas yang telah diterima secara luas yang dikembangkan dalam kerangka penelitian Kreol. Lah, Kreol di sini adalah keturunan dari bahasa Pidgin yang menjadi bahasa ibu bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang berbeda-beda. Jadi maksudnya gini, Kreol itu kayak saya kan orang Jawa, terus orang lain mengenal saya waktu berbicara, orang lain menilainya oh itu bahasa itu kok halus, terus mungkin ini orang latar belakangnya orang Jawa tuh, seperti itu. Kreol itu maksudnya seperti itu. Terus beranggapan praktik linguistik adalah sebagai tindakan identitas dengan menghasilkan hubungan penting antara variasi ucapan dan identitas. Sedangkan linguistik itu kan mempelajari bahasa ya. Ya, jadi identitas yang menghasilkan ucapan penting antara variasi ucapan dan identitas itu maksudnya dari variasi ucapan di sini, variasi ucapannya kasar atau halus. Nah, itu variasi ucapan itu maksudnya variasi kasar atau halus. Dan yang dimaksud identitasnya itu, identitas tersebut menunjukkan bahwa identitas orang tersebut itu orang sini gitu. Ya, langsung aja contoh ya. Contohnya gini, orang Jawa berarti kan orang-orang pada tahu kalau orang Jawa itu berbicaranya halus, nggak kasar. Terus identitasnya itu nanti orang Jawa kalau bicara nadanya, maksudnya nada itu variasi ucapan. Lah, itu variasi ucapan bahasa kasar, bahasa keras itu berarti menunjukkan identitasnya orang Batak seperti itu.